Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Tetap bergairah, antusias kepada Tuhan, tetap berharap dan bergantung kepada Dia. Seperti kitab Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak menghasilkan, mengeluarkan buah, kambing domba tidak di kandangnya, banyak hal yang tidak ideal, tetapi mari kita tetap mau bersyukur dan memuji-muji Tuhan. Karena itu kita akan mulai pagi hari ini dengan hati yang terus bersyukur, hati yang terus berharap kepada Tuhan, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 6 dikatakan begini, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Hari ini kita akan kembali belajar perbedaan antara orang yang sombong dengan orang yang rendah hati. Kemarin kita sudah belajar banyak, dan hari ini kita ingin belajar perbedaannya orang yang rendah hati dengan orang yang sombong. Orang yang sombong terkadang dia suka menunjukkan, memamerkan pencapaiannya, prestasinya, karena dia haus pujian, dia ingin dipuji dan dia merasa layak untuk mendapat perlakuan khusus. Karena itu orang sombong selalu menunjukkan betapa dia baik, padahal tidak ada yang baik. Semua sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Beda dengan orang yang rendah hati. Orang rendah hati, dia tidak terlalu sibuk memamerkan, membesarkan pencapaiannya atau prestasi atau mungkin gelar-gelarnya, karena dia sudah menetapkan di hatinya untuk tidak dianggap, asalkan Tuhan yang mendapat kemuliaan. Dia punya prinsip Tuhan bertambah-tambah, dia berkurang-kurang. Yesus semakin dikenal, dia semakin tidak perlu dikenal, hanya seperti suara yang berseru-seru di padang gurun. Jadi, apakah kita masih menjadi pribadi yang suka menonjolkan diri kita, perbuatan kita, kehebatan kita? Dan itulah ciri-ciri atau perbedaannya orang-orang yang sombong dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, dia rela tidak kelihatan, dia rela menghilang, tetapi yang penting Tuhan kelihatan. Berikutnya, orang yang sombong selalu haus akan pujian. Dia ingin dikenal. Dia suka sekali mengejar promosi-promosi, piala-piala, penghargaan-penghargaan. Tapi orang yang rendah hati, dia rindu menjadi pribadi yang setia, agar kemuliaan Tuhan saja yang terlihat. Mereka menghindar dari pujian dan tepuk tangan orang lain. Kalau orang sombong, yang berikutnya dia sibuk memperhatikan orang-orang yang hadir, apakah memperhatikan dia, apakah ini menguntungkan dia atau tidak. Tapi kalau orang yang rendah hati, selalu berusaha untuk melayani dan menolong orang lain. Karena itu orang yang sombong selalu fokus kepada kesalahan, fokus kepada kelemahan, kepada hal-hal yang seharusnya bisa dikasih ruang kegagalan. Dia sama sekali tidak tergerak dengan yang namanya hati yang hancur. Beda dengan orang yang rendah hati, dia menyadari bahwa dia juga punya kelemahan, dia juga punya banyak kesalahan, dia menyadari dia punya banyak kebutuhan rohani yang besar. Karena itu dia peka terhadap orang-orang lain yang mengalami hancur hati. Jadi dia punya sense belonging, dia punya sensitivitas, rasa untuk menolong orang, rasa peka terhadap orang-orang yang sulit dan susah. Ya, berbeda dengan orang yang sombong, dia harus lihat dulu. Jadi itulah kita lihat perbedaannya. Kenapa kita perlu belajar bahwa banyak orang menyebut dirinya baik, seperti kata kitab Amsal ini. Tetapi, jadi saya mau katakan bahwa kita perlu terus bertumbuh hari-hari ini untuk serius keluar dari sikap hati yang sombong. Karena biasanya orang sombong butuh pembuktian diri, bahwa dialah yang benar. Dia berusaha selalu menyelamatkan mukanya. Kalaupun salah nggak berani ngaku. Tapi orang yang rendah hati, dia bersedia menyerahkan haknya. Walaupun dia berada di pihak yang benar mungkin. Mereka lebih rindu menjadi benar di hadapan Allah daripada hanya sekedar benar di hadapan manusia. Jadi selalu menggunakan pengaruh untuk memamerkan atau kepentingannya. Tapi orang yang rendah hati menggunakan pengaruh yang Tuhan beri, pangkat, jabatan, untuk meninggikan Kristus. Memastikan bahwa Kristuslah yang dilihat orang. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Jadi orang yang rendah hati seperti Yesus melayani semua orang dalam kerendahan hati, tanpa memandang status atau jabatan. Mereka menolong orang-orang yang tidak menguntungkan mereka sekalipun. Dalam pelayanan saya, pemurid
kesulitan, banyak hal yang tidak ideal yang menurut ukuran manusiawi saya mungkin nggak cocok orang-orang ini masuk di dalam lingkungan ring discipleship saya. Tetapi kita belajar Bapak Ibu memberi ruang, memberi kesempatan. Kita belajar merendahkan hati bahwa orang-orang butuh yang namanya kasih dan penerimaan. Itulah yang Yesus ajarkan. Barang siapa ingin besar, dia harus menjadi kecil. Barang siapa mau jadi diangkat Tuhan, dia harus menjadi hamba. Seperti Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tapi terkadang orang sombong sulit untuk melayani dan menolong orang lain, terutama jika mereka dalam posisi yang tinggi, berkuasa dan menjadi pimpinan. Karena itu biarlah hati kita selalu menjadi pribadi yang mau melayani Tuhan. Nah, orang sombong selalu memikirkan hal-hal baik yang mereka telah lakukan bagi Tuhan dan bagaimana gereja atau pelayanan rohani tidak akan berhasil. Mereka berpikir tanpa aku nih nggak bisa. Tapi orang yang rendah hati menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak dapat melakukan apapun untuk kerajaannya. Jadi orang yang rendah hati, dia sadar betul bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Filipi 2:13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi Allah lah. Jadi kita melihat perbedaannya, selalu fokusnya orang yang sombong kepada dirinya, tapi orang yang rendah hati selalu kepada Allah, kepada karya Allah di atas kayu salib. Kiranya renungan ini semakin membawa kita, menolong kita untuk semakin menghidupi yang namanya kerendahan hati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.